Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa salli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Apakah kalian ada hajat? Maka jika ada, tulis di komentar dan insya Allah saya akan doakan biar kita bantu doa semoga hajat ikhwan fillah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam keterangan ketika satu hajat kita didoakan dengan 40 orang maka insya Allah akan dikabulkan hajat tersebut. Maka tulislah di komentar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dunia ini pasti mengalami dosa, dari dosa yang kecil hingga dosa yang besar. Yang mana tingkatan dosa ini berbeda-beda, ada levelnya. Kalau jajanan level makanan ekstra pedas. Ada yang original, ada yang pedasnya tidak kebangetan. Nah, begitu pun dosa. Dosa pun juga ada yang tingkatan tinggi, yaitu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu adalah membunuh tingkatan nomor 2. Dan yang ketiga adalah zina. Nah, ada bawahnya lagi mabok dan sebagainya. Nah, bagi orang yang melakukan zina, jangankan zina, sesuatu yang akan mendekatkan kepada zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian itu mendekati zina. Jangan mendekati zina, apalagi zinanya. Mendekatinya juga tidak boleh, apalagi zinanya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah diantaranya dosa zina. Sehingga kata Rasulullah SAW di dalam kitab Irsyadul Ibad, ma min danbin ba'da syirki a'dhamu indallah min nutfatin wada'aha ar-rajul fi rahmin la yahillullah. Tidak ada dosa yang besar setelah menyekutukan Allah, yaitu berzina. Yang artinya di sini menempatkan sperma di dalam rahim yang tidak halal, yaitu berzina. Maka sehingga dosa berzina itu, orang yang berzina nanti di akhirat di neraka dia akan diberi minumnya dari darah, minumnya dari nanah, dicampurkan darah dengan nanah, bahkan dia akan ditusuk kemaluannya. Karena apa? Karena dia melakukan zina. Na'udzubillah min dalik. Nah, bahkan zina itu bisa menurun. Zina itu bisa turun temurun. Ketika kita tidak tobat dari dosa zina, maka dosa itu akan bisa turun temurun. Maksud dosanya perbuatannya. Kalau ibunya berbuat zina tidak bertobat, maka akan turun pada anaknya, anak perempuannya atau laki-lakinya dia sedang berzina. Maka penting untuk kita, jika masa lalu kita pernah mengalami zina, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan 3 amalan ini. Yang mana 3 amalan ini akan melebur dosa zina, kemudian 3 amalan ini akan memutuskan supaya dosa tersebut tidak turun temurun hingga 7 turunan. Mana amalannya? Yang pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim dijelaskan yang mana bunyinya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum, maka terkadang Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah akan menempatkan kalian di surga. Maka dosa zina itu bisa kita tutup supaya tidak turun-temurun keturunan kita dengan cara kita bertobat dengan taubatan nasuha. Yang mana taubatan nasuha diantaranya itu kita harus ada rasa menyesal. Yang pertama kita harus ada rasa menyesal di dalam hati yang paling mendalam sehingga kita meneteskan air mata. Nah, ketika meneteskan air mata dengan rasa rendah hati penuh dengan dosa, kita berdoa kepada Allah di dalam hati, ya Allah, ampunilah dosaku. Semoga dosaku ini tidak dituruti oleh anak-anakku, oleh keturunanku. Cukup aku saja yang bisa merasakannya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Kita berdoa semaksimal mungkin doa kita. Nah, cara untuk menggugurkan dosa zina. Nah, dan yang kedua itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya banyak. Mau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan sebagainya, ataupun mau istighfar yang pondok, yang pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau mau lagi yang mana? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dengan cara seperti itu kita akan dibebaskan dari zina dan tidak boleh melakukannya lagi. Ketika niat kita sudah bulat ingin bertobat dengan taubatan nasuha, maka kita berjanji kepada Allah tidak akan melakukan lagi. Dan yang ketiga yaitu dengan cara kita sholat tobat. Sholat tobat, kita mandi dulu, membersihkan badan kita, kemudian kita lakukan sholat 2 rakaat, yang mana sholatnya diniatkan untuk tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Daud. Bagi orang yang berdosa itu adalah ada sholat yang dinamakan dengan sholat tobat. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana niatnya? Usolli sunnata taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata taubati raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Maka dengan hal seperti itu kita akan dibebaskan dari dosa zina, insya Allah. Dengan izin Allah, Allah menghendaki dosa kita akan diampuni asal taubat nasuha. Yang pertama harus menyesal di dalam hati. Yang kedua kita beristighfar kepada Allah dan kita tidak berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Dan yang ketiga adalah melakukan sholat taubat, melakukan kebaikan, bukan hanya sholat saja, kebaikan, merubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya doakan semoga kita semua diberikan kesehatan, diampuni semua dosa kita hingga perbuatan jelek kita. Semoga Allah tidak diturunkan, tidak mengalir, tidak netes kepada keluarga kita, anak kita, kerabat kita. Sekian ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, tekan tombol subscribe, like, komen, dan sebarkan, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.